Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Waalaikumsalam, baik Bu. Sehat Bu, sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama, masing-masing berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak, jadi pertemuan kita pada kali ini membahas hak dan kewajiban. Kira-kira masih ada yang ingat gak apa itu hak dan kewajiban? Ingat, Bu, Apa tuh, Naila? eh, hak itu adalah sesuatu yang kita berhak dapatkan, Bu. Misalnya, mendapat pelajaran, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya ya, itu seperti menaati peraturan sekolah. Wah, bagus banget nih Naila. Ternyata masih ingat apa itu hak dan kewajiban ya. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint ini tentang hak dan kewajiban, mulai dari pengertian, contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, maupun warga negara. Serta Ibu akan menjelaskan dampak dari pelanggaran hak dan kewajiban tersebut. Terlihat gak anak-anak? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Naila, hak itu adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin. Sedangkan kalau kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada perbedaan hak dan kewajiban nih. Hak itu diterima oleh seseorang berkaitan dengan kebutuhan dan kenyamanan, dapat dituntut jika tidak terpenuhi, dan menjaga kepentingan pribadi. Sedangkan kewajiban itu dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan tanggung jawab, tidak boleh diabaikan atau ditunda, dan menjaga kepentingan bersama. Nah, lalu apa sih hak dan kewajiban sebagai warga sekolah? Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah yaitu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah, hak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, toilet, maupun laboratorium. Nah, yang terakhir, hak menyampaikan pendapat secara sopan di lingkungan sekolah. Adapun kewajiban sebagai warga sekolah yaitu menaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan sesama siswa, wajib menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, serta mengikuti pelajaran dengan tertib. Lalu ada hak dan kewajiban sebagai masyarakat, yaitu hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman di lingkungan masyarakat, hak menggunakan fasilitas umum seperti jalan, taman, balai, dan balai desa. Lalu ada hak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan hak hidup berdampingan secara damai. Lalu kewajibannya mematuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, kewajiban menghargai tetangga dan sesama warga, dan yang terakhir kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ada juga hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum, lalu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu ada hak mendapatkan jaminan kesehatan dan pelayanan publik, serta hak ikut serta dalam pemerintahan, misalnya memilih saat pemilu. Lalu ada kewajibannya yaitu menaati hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, lalu wajib membayar pajak, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan kewajiban ikut serta dalam pembangunan nasional serta sesuai kemampuan. Lalu ada dampaknya nih kalau misalnya kita ngelanggar hak, yaitu
dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, warga negara harus peka terhadap setiap bentuk pelanggaran gitu dan berperan aktif untuk mencegahnya. Lalu ada juga nih kalau misalnya kita mengingkari kewajiban itu ada juga dampaknya seperti tidak membayar pajak atau mengabaikan aturan dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu kesejahteraan umum. Nah, kesadaran untuk menjalankan kewajiban itu penting agar masyarakat tuh berfungsi dengan baik sesuai porsinya gitu. Lalu ada peran warga negara nih dalam mencegah pelanggaran, yaitu setiap warga negara dapat berperan dengan melaporkan pelanggaran, mengedukasi teman atau keluarga, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang mendukung hak-hak warga lain. Nah, sudah sampai situ aja materinya. Selanjutnya, Ibu pengen bertanya nih, sekarang teman-teman boleh nih ceritain pengalamannya tentang menjalankan hak dan kewajiban di sekolah atau di rumah. Ada yang mau berbagi gak? Saya mau, Bu. Eh, saat di kelas, saya selalu menjaga kebersihan kelas karena sebagai kewajiban, Bu. Wah, pinter Marta. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh Wahyu. Dulu tuh saya pernah, Bu, menggunakan hak saya itu untuk meminjam buku di perpustakaan. Wah, keren-keren. Ada lagi? Saya, Bu, Boleh Maharani. saya pernah bantu orang tua di rumah, Bu. Salah satu kewajiban saya. Wah, keren banget nih anak-anak. Kalian berarti udah paham ya dan dapat membedakan apa itu hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu akan kasih studi kasus nih. Setiap kelompok itu berisi 2 orang dan akan masuk ke breakout room. Nah, jadi Ibu akan menampilkan video, mohon disimak baik-baik ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu.
Nah, gimana anak-anak udah nonton kan video yang tadi? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Jadi, Ibu udah buat breakout room 3. Nah, di kelompok satu itu ada Naila sama Maharani. Di breakout room 2 itu ada Wahyu dan Nelly. Dan di breakout room 3 itu ada Marta dan Zaskia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih sering gitu terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masyarakat? Jelaskan faktor-faktor penyebab dan berikan contoh nyatanya. Nah, kalian boleh diskusi mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Baik, Ibu.
Nah, udah pada di main room semua kan ya? Boleh mungkin dari kelompok satu untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Kalau dari kelompok kami itu memandang secara struktural dan sistematik ya, Bu. Jadi salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum dan kelemahan sistem pemerintahannya. Meskipun undang-undang menjamin hak dan kewajiban, jika aparat penegak hukum atau institusi terkait tidak konsisten menjalankan tugasnya, maka ketentuan hukum hanya di atas kertas. Akibatnya, warga tak mendapatkan jaminan hak dan kewajiban tidak ditegakkan. Oke, buat contohnya itu ada ketika pelanggaran HAM ataupun korupsi nih yang dilakukan, tapi pelakunya itu nggak dapat hukuman yang setimpal atau nggak dapat hukuman yang adil. Nah, hal itu pastinya membuat ketentuan hukum itu jadi nggak berjalan dan kurang efektif. Seperti itu, Ibu. Bagus, boleh dilanjut oleh kelompok dua. Kak, dari kelompok dua, Bu, eh, kami itu memandang secara budaya dan kesadaran masyarakat, Bu. Bisa jadi penyebabnya itu seperti kurangnya kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban mereka sendiri, baik itu hak orang lain maupun kewajiban terhadap negara atau masyarakat. Terus juga pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman tentang hak atau kewajibannya itu kadang kurang tertanam. Misalnya orang tidak menyadari kewajiban membayar pajak, ikut serta dalam kehidupan sosial atau juga menghormati hak orang lain. Nah, sehingga terjadinya pengingkaran kewajiban ataupun pelanggaran hak. Seperti itu, Ibu. Bagus, kelompok dua. Nah, selanjutnya kelompok terakhir boleh dipaparkan hasil diskusinya. Kalau dari kelompok tiga, Bu, kita mandangnya dari segi ekonomi dan ketimpangan sosial, Bu. Nah, faktor ini bisa memicu pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Kalau sebagian warga hidup dalam kondisi serba kekurangan atau tidak merata distribusi aksesnya, mereka itu bisa jadi dipaksa untuk melanggar. Misalnya itu hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, karena adanya keterbatasan. Baik, Bu, saya izin melanjutkan contoh dari hasil diskusi yang tadi dipaparkan oleh Marta. Jadi, ketika kemiskinan membuat warga tidak mampu bersekolah, sehingga hak pendidikan itu jadi tidak terpenuhi. Atau ketika akses ke layanan dasar seperti layanan kesehatan maupun pekerjaan layak itu tidak merata. Nah, hal tersebut menunjukkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak terrealisasi dengan adil. Seperti itu, Bu. Wah, keren-keren banget nih jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian tuh memberikan satu komitmen gitu mulai dari hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu, saya. Ya, Jaskia. Saya mau berkomitmen datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Ih, keren. Ada lagi anak-anak? Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan kelas, Bu. Bagus, Wahyu. Teman-teman yang lain?
Oke, mungkin semuanya nanti punya komitmennya masing-masing kali ya. Mantep banget nih anak-anak. Semoga ini nggak jadi sebuah kata-kata komitmen aja, tapi kalian dapat melakukannya di kehidupan nyata nantinya. Oh iya, sekali lagi untuk penguatan materi, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, mengapa kita sebagai warga negara penting untuk menjalankan kewajiban? Ada yang bisa jawab? Saya mau, Bu. Menurut saya karena kalau kewajiban tidak dijalankan, kehidupan akan tidak jadi tertib, Bu. Bagus, Marta. Nah, kalau misalnya hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban, apa akibatnya? Saya, Bu, akibatnya bisa menimbulkan masalah dan merugikan orang lain. Bagus, kalian udah mulai paham banget nih sama materi hak dan kewajiban. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita selesaikan. Nah, Ibu pengen tanya nih, kira-kira hari ini apa yang udah kita pelajari? Saya mau jawab, Bu. Jadi hari ini kita belajar sama Bu Rapila, belajar tentang hak, kewajiban, sama tanggung jawab sebagai warga negara, Bu. Nah, kira-kira manfaatnya apa untuk kalian? Manfaat yang bakalan kami rasakan itu kami jadi tahu pentingnya menjadi warga negara yang disiplin serta bertanggung jawab, Bu Rapila. Bagus. Ingat ya anak-anak, menjadi warga negara yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Nah, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa pula. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.